kita sungguh luar biasa kita bisa bertemu bersama dan kita sudah mendengarkan pengalaman pelayanan rekan kita Pak Pendeta Yapen, dan pada malam hari ini juga dengan penuh sukacita berbagi bersama tentang pengalaman pelayanan di daerah di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk pertama-tama saya di Kalimantan Timur ini 2008. Dulunya itu bersama dengan Pak Sekine Tenahulu, tetapi beliau cuma 6 bulan, kemudian balik ke pelayanan di Jawa. Nah, pertama saya bergabung di GCA awalnya. Saya bergabung di GCA sekitar 2 tahun, tapi karena tidak ada masalah sih sebenarnya, cuman melihat prospek pelayanan, akhirnya saya bergabung di GKKA. Nah, sekarang saya bergabung di GKKA itu sudah hampir 11 tahun. GKKA Gereja Kalam Allah Indonesia. Nah, saya bergabung di sana dari sampai sekarang. Nah, saya pelayanan di sama dengan Pak Yapen di desa, di kecamatan juga. Nah, saya pelayanan di sana sudah 10 tahun, kemudian kami ada 6 cabang dan 4 pos PI sekarang. Tetapi saya pelayanan di induknya seperti itu. Kami di situ ada 5 orang hamba Tuhan yang pelayanan di gereja induknya seperti itu. Nah, saya termasuk di dalamnya ikut membantu pelayanan di situ seperti itu. Nah, selama 11 tahun saya di Kalimantan Timur, kebetulan Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat, saya berada di Kabupaten Kutai Barat. Nah, Kabupaten Kutai Barat ini baru 22 tahun berdiri. Kemudian kalau Injil masuk di Kabupaten Kutai Barat ini sudah hampir 100 tahun. Yang dulunya dibawa oleh Tuan Chang. Nah, bisa dikatakan bahwa Kabupaten Kutai Barat ini sudah lama mengenal Injil. Cuman ada tetapinya yang hari ini saya akan memaparkan kepada kita sebenarnya apa yang menjadi tantangan kami, saya dan rekan-rekan khususnya di pelayanan di GKKA. GKKA di mana kami melayani. Yang pertama adalah tentang kepedulian beragama. Karena posisi Injil sudah lama. Nah, hampir sama dengan bedanya dengan orang Nias. Kalau di Nias ini kan sudah mayoritas ya. Tetapi kalau di Kalimantan khususnya di tempat saya pelayanan ini, Injil masuk tetapi apa namanya? Tidak terlalu sudah biasa. Nah, tidak peduli lagi tentang agama karena sudah biasa. Nah, sehingga kemungkinan juga karena teologi yang masuk lebih kepada teologi literal awalnya. Sehingga keselamatan yang penting sudah selamat, tentang kehidupan terserah. Nah, sehingga kondisi ini yang menjadi tantangan pertama di dalam pelayanan kami, yaitu tentang tidak peduli tentang agama. Ya, masyarakatnya menjalani kehidupan sendiri, ya agama, ibadah, ya ibadah, kegiatan-kegiatan gerejawi silakan saja. Tetapi tentang kehidupan, terutama kategorinya itu sekarang ini usia di atas 50 tahun ke atas. Ya itu. Nah, saya pelayanan di sebenarnya kalau dibilang di desa juga bisa juga di kota, tapi bisa juga saya berada di kota Sendawarnya. Kebetulan satu gereja dengan hampir setengah kepala dinasnya di gereja kami, di tempat saya pelayanan, seperti itu. Tetapi kan ukuran dalam pelayanan itu bukan itu. Tantangan tadi itu, yaitu tadi, bahwa kalau dilihat, kalau saya bandingkan hampir sama dengan BNKP Gwistoli itu.
Seperti itu. Tapi kalau di gereja di Nias itu lebih terhormat. Kenapa? Karena semuanya memiliki satu jiwa yang eh, merindukan untuk Tuhan. Tapi kalau di tempat saya, itu tadi yang pertama tentang kurang pedulinya. Nah, tentang kenapa sih sebenarnya kurang pedulinya? Bukan hamba Tuhannya tidak melayani, melayani. Dan bahkan di tempat saya, termasuk GKKA ini nomor 2 paling besar di Kabupaten Kota Barat setelah GKI. Yang paling besar ya GKI. Kalau jumlah jemaatnya, kalau GKI itu hampir 20 ribuan lebih. Ya, kalau kami ya sekitar 3 sampai 4 ribuan. Itu. Tapi kalau di tempat saya, khususnya di tempat saya pelayanan sekarang, sedikit aja sekitar 400-an, 500 orang saja. Yang di tempat saya khususnya di Jemaat Induk. Nah, itu yang pertama, bahwa tantangan tentang biasa. Itu kalau sudah biasa, kita sulit untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kalau kita datang, oh itu hamba Tuhan datang. Ya, paling disuruh kita berdoa, ya biasa saja. Tetapi pertumbuhannya tidak ada. Karena sudah tadi biasa. Itu yang pertama, bahwa tantangan yang kami hadapi di dalam pelayanan kami, karena di sini gereja Protestan apa namanya? Bukan kalau ibadah gereja-gereja seperti GBI, seperti aliran-aliran terbaru itu tidak ada, tidak terlalu banyak. Tetapi kebanyakan gereja Protestan ya, hanya beda ini saja. Nah ini yang menjadi tantangan. Ya kalau hari Natal ada yang bisa saja ibadah hanya hari Natal saja. Mengenal Yesus, ya percaya saja. Itu percaya, mereka percaya. Tapi kehidupan yang lain tentang pertumbuhan iman itu, karena ya bisa dikatakan bahwa di tempat saya itu Kristen keturunan seperti itu. Ya, dari neneknya, orang tuanya, ya ditanya, ya. Tetapi kalau untuk persekutuan, ibadah, nah tidak terlalu dipentingkan. Itu yang pertama yang menjadi tantangan dalam pelayanan kami yang kami hadapi. Yang kedua, tantangan yang kami hadapi di dalam pelayanan khususnya di Kabupaten Kutai Barat ini, dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Yafe tentang masih menjunjung tinggi tradisi. Ya, orang Kristen masih percaya belian. Kalau di sini ada belian namanya. Kalau sakit, dibawa di dukun dulu, dibelian dulu. Ya, artinya ada roh lain yang akan bisa menyembuhkan. Yang kedua, kalau orang meninggal pun ada namanya kuangkai. Ya, tapi orang Kristen nih, orang Kristen, mereka orang meninggal itu ada satu tempat dan mereka buat acara adat dan mereka percaya hal itu, bahwa orang meninggal itu ada tempat khususnya dan mereka buat acara adat di sini. Siapa yang melakukan itu? Bukan orang yang tidak orang Kristen, tetapi masih percaya akan tradisi. Masih lumayan tadi kalau Pak Yakin bilang kalau mereka ada acara-acara adat, masih dipersilakan hamba Tuhan atau pendeta bisa memimpin. Kalau di sini, kalau acara itu tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Dan bahkan kita hati-hati kalau kita bisa sampai ke sana, jangan sampai kita didenda gitu kan. Nah, yang kedua, kalau belian itu tadi seperti kalau ada yang sakit, ada memang jemaat Tuhan, tetapi karena menutupi, mereka sudah, tetapi dibuat di tempat yang lain. Contohnya mereka karena di depan umum kan, mereka ada sakit, tapi mereka tidak melakukan di rumah, mungkin mereka akan dibuat di ladang acara tersebut, dibuat di ladang. Tetapi apa? Hanya untuk penyembuhan saja, tidak ada lebih daripada itu. Nah ini tantangan yang berat ya dalam pelayanan kami. Walaupun
di tempat saya ini memang pendidikannya sudah 80% di dalamnya. Tetapi kalau kami pelayanan di cabang dan di pos PI tadi, maka itulah yang menjadi cerita yang selalu disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan pelayanan yang ada di cabang dan di pos PI. Bahwa hari Minggu bahkan baru bekerja. Ya, itulah bedanya. Kalau di Nias hari Minggu itu malu kalau kerja. Tetapi kalau di sini hari Minggu itu kayaknya baru ada kesempatan untuk bekerja. Ya. Hari lain tuh kayaknya nggak nyaman gitu kalau kerja. Tapi kalau sudah hari Minggu, ada yang baru ambil ketalang itu karet, baru cabut ketalang dan sebagainya. Ya, saya kurang tahu juga, saya belum meneliti kenapa harus hari Minggu. Tetapi kebanyakan orang bilangnya karena pengumpulnya itu baru hari Minggu datang. Itu pembelinya maksudnya, pembelinya baru datang hari Minggu. Ya. Nah, itu salah satu persoalan tantangan yang kami hadapi. Yang ketiga adalah tantangan pelayanan kami yang ada di sini. Sebenarnya daerah kami itu bukan daerah miskin, tetapi daerah yang istilahnya rata-rata memiliki penghasilan di atas rata-rata. Sehingga orang yang levelnya menengah ke atas lebih hidup mengarah kepada hedonisme. Ya. Yang saya bicarakan tentang hal ini adalah hidup senang-senang saja. Ya, hidup senang. Tidak peduli dengan apapun, apalagi tentang kerohanian. Itu tadi. Ya. Apalagi tentang kerohanian. Tidak sama sekali. Maka karena ini daerah yang sedang berkembang dan orang yang masyarakat yang ada di sini itu tidak ada yang istilahnya merantau keluar, tetapi bahkan tempat kami ini merupakan tempat yang dituju banyak orang. Ya, yang sekarang ini lebih banyak datang dari Makassar, Sulawesi, dari Sumatera, bahkan orang Nias lebih banyak sudah di sini, hampir 1.000-an lebih di kabupaten saya ini. Khususnya yang bekerja di sawit. Ya, kerja di sawit. Hampir 1.000-an sudah. Nah, tantangannya tadi yaitu tadi, kalau orang Nias di sini mereka tidak mau kerja hari Minggu, tetapi karena aturan dari perusahaan hari Minggu itu dapat bonus banyak, gitu. Dapat apa namanya itu, ada bahasanya itu mereka itu. Nah, hari Minggu itu artinya tetap kerja sebenarnya. Nah, bukan ada bonus tadi itu. Nah, itu tantangan yang kami hadapi. Yang rata-rata tidak mau tahu, sulit memang kita. Saya sudah 10 tahun di sini, tetapi orang yang memang sungguh-sungguh ya ada. Tetapi itu tadi, kalau kita sudah masuk ke daerah, maka ke tempat pos PI tadi yang kami layani, maka itulah yang menjadi tantangannya yang kami hadapi. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Ya, ini merupakan tantangan besar yang kami hadapi sekarang ini. Kalau ini sekitar tahun 2000, sekitar 3 tahun ya sebelum ini, pelayanan kami itu semakin turun dia. Dari dalam sekolah minggu, baik pemuda. Kenapa? Karena dulunya mudah untuk kita ini beribadah berkumpul bersama, sekarang sudah beralih ke semua HP. Ya, tantangan teknologi ini karena tidak bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sehingga di sini rata-rata kehancuran ya bisa dikatakan bisa masuk di atas 2-3%. Anak-anak SMP baru kelas 1 hamil duluan. Ya. Kelas 1, kelas 2. Dan ini tantangan moral luar biasa. Dan ini akibat tadi itu. Media sosial tadi ini. Nah, sehingga
kami memang berusaha untuk melakukan apa yang kami bisa lakukan, tetapi tantangan itulah yang menjadi hal yang kami hadapi pada saat ini. Nah, ini teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tantangan yang kami hadapi di dalam pelayanan, khususnya di tempat saya, yang sebenarnya Kutai Barat ini merupakan apa ya, dibilang itu dekat dengan Kabupaten IKN, memang dekat berbatasan dengan, dan nanti kalau dari tempat saya itu hanya sekitar 6 jam saja di Kabupaten Pasir itu perbatasan penyangga IKN, dan memang itu benar. Tetapi tentang iman tadi memang tantangan besar buat kami, terutama hamba Tuhan dalam pelayanan. Kenapa? Karena itu tadi, karena mayoritasnya adalah Kristen tradisi. Yang kedua adalah lebih mencintai tradisi tadi itu, lebih mempercayai tradisi itu daripada mempercayai dokter malah ya, lebih mempercayai itu daripada dokter malah, apalagi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang sudah memiliki istilahnya itu kemampanan, maka lebih kepada itu tadi, tidak peduli dengan, karena sudah mampan, tidak peduli dengan ibadah lagi. Nah, mau diapakan kalau sudah begini? Yang ketiga, yang keempat terakhir adalah tentang pengaruh digital di tengah-tengah masyarakat yang memang tidak bisa memfungsikan media ini dengan baik. Kenapa? Karena itu tadi, salah memfungsikan, dan mau gimana lagi? Tantangan yang kami hadapi di dalam pelayanan, dan saya secara pribadi bahwa saya dipercayakan koordinator pelayanan di GKA, sempat saya pelayanan di gereja, dan kegiatan saya selain itu juga saya mengajar di sekolah, di SMP. Dan saya lebih menghabiskan waktu di pelayanan di gereja, karena itu panggilan saya seperti itu. Tetapi di sekolah juga memang pelayanan khusus untuk ngajar agama juga. Mengajar agama, tetapi tidak terlalu fokus dengan hal itu, lebih banyak fokus ke gereja. Nah, itu teman-teman sharing saya tentang tantangan yang kami hadapi. Kalau tentang solusinya pasti semua kita sudah tahu solusinya, tetapi tantangan yang kami hadapi dengan kondisi ini juga yang merupakan perlu juga sebenarnya dari teman-teman, harus apa yang kita lakukan dengan kondisi seperti itu. Nah, nanti kalau memang ada masukan, saya juga terima, dan ada juga hal yang dipertanyakan, nanti bisa kita akan sharing bersama tentang keadaan ini, tentang tantangan yang kami hadapi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderatornya pada malam ini. Terima kasih Pak Milus. Terima kasih Pak. Sudah membagikan pelayanan dan tentang tantangan yang sedang dihadapi dalam pelayanan. Ya, saat ini kita akan sesinya tanya jawab ya. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman, atau mungkin ada teman-teman yang perlu mau bertanya ke kedua teman kita yang sedang pelayanan di Kalimantan gitu ya. Mungkin saya coba akan mengawali dulu ya, Pak Yeven. Pak Yeven bisa dengar saya ya? Pak Yeven. Kegelapan nih. Aduh, masih ya, tapi dengarkan Pak Yeven. Yang penting dengar aja Pak. Yang penting dengar aja. Ya. Oke. Mungkin bisa di apa Pak, tentang pelayanan sekolah minggu di tempatnya Pak Yeven. Udah. Ya. Tentang pelayanan sekolah minggu tadi bisa, Pak. Sepertinya ada apa hal yang terpotong gitu ya. Mungkin
dari sharingnya pelayanan Nah, minggu mungkin ada solusi dari teman-teman, masukan dan lain sebagainya supaya kita nanti pelayan sekolah minggu ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi untuk sekolah minggu di sini juga ada tantangan yang kami hadapi karena masyarakat di sini rata-rata mereka masih hidup di dalam penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat di sini saya sebutkan saja, mereka suka nyabung ayam. Suka nyabung ayam, lalu ada beberapa titik ya, beberapa tempat-tempat yang memang kayak kafe gitu, kafe remang-remang gitu. Nah, penyakit masyarakat ini secara khusus nyabung ayam ini dekat sekali dengan tempat pelayanan kami. Bahkan di desa kami, di tempat kami pelayanan. Nah, anak-anak ini karena masa pandemi ini mereka tidak sekolah. Jadi beberapa bulan yang lalu yang masa pandemi ini akhirnya mereka juga pegang ayam itu dan ikut nonton orang nyambung ayam. Nah, sehingga kami dalam rapat BPJ kami bersama beberapa orang tua dari jemaat itu yang di mana anak-anaknya masih umur untuk sekolah minggu, semacam buatkan suatu kegiatan Rabu Gembira. Nah, sehingga anak-anak itu pas hari mereka nyambung ayam itu, anak-anak itu ada kegiatan Rabu Gembira. Di situ ada cerita, ada nyanyi, pujian, dilatih oleh guru-guru sekolah minggu seperti itu. Nah, itu. Lalu yang berikut, kami melihat untuk meningkatkan kualitas dalam pengajaran sekolah minggu, khususnya guru-guru sekolah minggu. Kami buat suatu pelatihan untuk mereka guru-guru sekolah minggu karena memang diambil dari jemaat gitu, guru-guru sekolah minggunya. Nah, jemaat ini tentu terbatas di dalam hal itu pengajaran. Nah, kami buatkan semacam kurikulum dalam pengajaran. Nah, kurikulum pengajaran. Jadi minggu pertama atau bulan yang kami buat itu contoh 3 bulan pertama mengajarkan tentang kealahan, lalu sifat-sifat Allah dan seterusnya. Lalu bulan berikut atau 3 bulan berikut itu ajarkan tentang Kristus, seperti itu. Itu yang kami buat di dalam sekolah minggu. Nah, di sini kami juga kontak dengan teman-teman gereja-gereja tetangga. Kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu seperti mereka adakan kegiatan sekolah minggu, kami minta untuk anak-anak itu diikutkan ke sana untuk bisa mendapatkan pengajaran. Karena seperti Pak Pendeta Kemilus tadi katakan, memang gimana ya, mereka memang orang Kristen, orang yang sudah percaya, tetapi di dalam praktek sehari-hari tidak menunjukkan buah-buah roh itu. Mereka masih lebih mendekatkan diri dalam pergaulan-pergaulan. Di sini di tempat kami pelayanan memang tantangan luar biasa karena jalur Kampung Baru ada jalur rayon ke arah Kampung Baru itu rata-rata mereka main malam-malam kumpul main kolok-kolok itu main judi pakai kartu remi itu. Nah, di situ mereka pakai taruhan. Anak-anak mereka di situ duduk karena tidak ada belajar dan sebagainya.
Nah, ini memang juga tantangan yang kami alami di situ. Kalau kita kunjungan, kadang kita kunjungan, Pak, kami mau doakan Bapak Ibu di sini, kami datang kunjungan. Oh, sabar ya Pak ya, masih nanggung nih, masih belum selesai, masih itu sebentar lagi. Nah, bayangkan kita harus duduk nunggu dia selesai main itu, main remi itu, main kartu itu. Itu. Nah, itu yang kami alami di sini. Nah, kadang akhirnya udahlah kami panggil anak-anaknya, Dek sini Dek kita gimana kita nyanyi. Nah, nyanyi satu pujian lalu doakannya, doakan anak aja. Karena memang bapak-bapak itu malam-malam di rumah mereka itu kan mereka suka kumpul untuk main judi itu. Satu. Nah, itu untuk anak sekolah minggu yang kami adakan seperti itu. Nah, ada Rabu Gembira, ada apa namanya doa bersama anak-anak, ada PPA juga, ada PPA gitu. Sehingga dengan demikian bisa tertolong karena generasi yang terdahulu ini memang sudah tidak bisa untuk diluruskan lagi seperti itu. Nah, yang kami lihat itu karena mereka lebih cenderung kepada hal-hal dunia. Padahal mereka orang Kristen. Bahkan tidak ada malu-malunya, tidak ada takut, tidak ada segan dengan hamba Tuhan. Mereka duduk di situ, merokok, mabuk, dan sebagainya. Nah, kita tanya, apakah kapan Bapak berubah dari kehidupan yang seperti ini? Akan berubah. Dia jawabnya seperti itu, nanti. Nah, itu. Jadi, anak-anak di sini kami lihat lingkungan. Pergaulan lingkungan yang tidak sehat dan juga kehidupan orang tua yang tidak mencerminkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Nah, itu maka itu kami buatlah suatu kegiatan seperti itu. Lalu kami buat seperti makan bersama, lalu membawa anak-anak rekreasi di taman pada saat-saat memang pas ada kegiatan ulang tahun atau apa, kami bawa mereka ke tempat rekreasi dan di situ kita mendoakan mereka, mengajarkan mereka dan seterusnya. Baik, itu yang dapat saya bisa jawab. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Yepan. Halo. Ya, terima kasih. Ya. Terus semangat. Ya. Walaupun banyak keterbatasan. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi, ada pertanyaan atau mungkin solusi-solusi yang bisa kita bagikan kepada kedua saudara kita yang sedang pelayanan di Kalimantan dalam segala keterbatasannya. Saya persilakan. Karena saya perhatikan di chat tidak ada pertanyaan ya. Mungkin saya buka langsung aja, kita bisa interaksi, jadi kita bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Mari silakan. Devan, istrinya mana? Malam. Mana Malam, istrinya? Bu. Niti udah ini hujan, Bu. Kami di sini hujan, Ibu. Oh, sehat. Neti di mana? Neti di mana? Kurang jelas ya. Kayaknya kurang kedengaran, Bu. Suara itu kayaknya kurang kedengaran. Ya, Istrinya ini hujan deras kami. Nah. Oh, dia nge-zoom di tempat lain kali. Suara Bu Muli kecil. Iya kah? Iya, Bu. Ya, udah kedengaran? Ya, oke lah. Luar biasa. Ini sapu kita. Oke. Ya, mungkin dari saya ya Pak Eko ya. Ini sedikit, silakan. Ini ya saya apresiasi luar biasa untuk Pak Yeven ya, pelayanan. Kalau saya kurang sepakat kalau dikatakan di daerah. Misalnya konotasinya kan bicara daerah itu seolah-olah gitu ya, padahal ya ketika bicara daerah kita ingat daerah itu universal ya, daerah kota gitu kan. Jadi saya pikir istilah daerah janganlah gitu ya.
Ketika kita berbuat ini, Tapi di GKA masih pakai istilah daerah itu. kita sudah ada. Itu kita sudah ada. Jadi kita hilangkan istilah-istilah itu yang kita hilangkan. Ya mungkin luar biasa Pak ya, semangat melayani. Saya juga pernah di tempat yang daerah, ya daerah sekali gitu ya. Tapi ya luar biasa pembela Tuhan. Ya saya sedikit menanggapi Pak Milus ya, Pak Milus. Ya cukup menarik saya pikir ya. Saya pikir ini salah satu fotokopi dari permasalahan problem yang dihadapi gereja-gereja saat ini gitu ya. Real tentang apalagi ketika di daerah yang di daerah kekristenan tradisi gitu ya. Tetapi bukan hanya Jangan sebut daerah Pak Homli. Ya. Gimana Pak? Kurang jelas ya? Jelas Pak, jelas. Iya. Tapi maksud tadi jangan sebut daerah. Iya, iya. Iya. Oh ya, itu pengalaman sama dengan saya itu. Ya, begini apa Pak Milus ya. Saya pikir problem yang dihadapi Pak Milus hampir sama. Saya pikir yang dihadapi oleh pelayanan gereja-gereja saat ini ya. Ya, memang kadang kita berhadapan dengan satu kondisi pelayanan di mana kadang kebiasaan-kebiasaan yang masih kebiasaan tradisi dan lain sebagainya yang ada di gereja. Ya, tetapi saya melihat sisi yang lain gitu ya. Karena saya percaya bahwa di setiap situasi dan kondisi pelayanan pasti ada celah yang sebenarnya Tuhan nanti sediakan untuk kita gitu ya. Sediakan untuk kita untuk bagaimana kita mengubah mindset pola pikir daripada orang-orang Kristen yang dimana kita pelayanan. Mungkin kita terbatas nggak bisa mengubah tradisi yang ada. Tetapi ada peluang yang mungkin ada ya. Saya tadi kutip Pak Kamilus ngajar di sekolah gitu ya. Betul ya Pak Kamilus ya. Nah, ini saya pikir peluang menurut saya peluang. Karena apa? Kalau saat kita bicara di gereja, kita nggak mungkin kan, hei, kamu anak remaja, kamu harus seperti ini ya, harus seperti ini, baca Alkitab atau kamu renungan setiap hari. Kita mungkin katakan apa? Iya Pak, itu terus akhirnya mereka nggak lakukan. Tetapi kita punya peluang gitu loh. Ketika kita jadi guru, ya mungkin kita bisa, kalau saat ini kita memang kami di tempat saya pelayanan di kota kecil ya, pinggirannya Malang gitu ya. Kita memang lagi menggumulkan yang namanya pemuritan ya, discipleship gitu ya. Ya kita memang menggumulkan hal ini dan ya sempat saya ketemu dengan teman-teman dari Samarinda kalau tidak salah waktu IDFC ya. Ya ada yang beberapa yang ikut sampai ke Surabaya gitu. Ada satu hal yang menarik mungkin Pak Kamilus itu bisa jadi peluangnya Pak Kamilus ya. Saya pikir kita nggak bisa mengubah yang di gereja, tapi tidaknya kita bisa Pak Kamilus bisa adil mungkin lebih bisa mempersiapkan generasi yang di sekolah. Contohnya gini, saya mungkin kan muridnya, kamu tak kasih tugas ini ya, seperti ini ya. Walaupun itu sedikit, mungkin kita ada powernya sebagai guru ya. Tentunya mereka lebih menurut saya pikir ya, lebih mengikuti ya. Mungkin kita bisa berkreasi yang di ladang yang itu gitu ya. Kalau di gereja ya, memang kita nggak bisa yang istilahnya sporadis nggak bisa gitu ya. Kita bla 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 nggak bisa ya. Akhirnya memang kita perlu. Tapi ada satu, saya pikir ada satu ladang yang bisa Pak Kamilus garap juga untuk mengubah mindsetnya orang di Kutai Barat ya. Kutai Barat ini kalau saya ikuti ya itu pecah dari Kutai Kartanegara kalau nggak salah ya. Dan itu kabupaten terkaya di Indonesia gitu ya. Luar biasa, itu sudah ada gereja yang mayoritas itu ya. Jadi itu Pak ya, mungkin Pak Kamilus ada satu ladang yang dipercayakan itu mungkin bisa jadi sarana. Ya kita nggak bisa mengubah banyak, tapi kita punya andil untuk mengubah pola pikir, mindset daripada wilayah di mana kita melayani gitu ya. Itu pergumulan kita Pak di gereja juga. Saya bagian pemuda juga, pemuda dan remaja dan pemuda dewasa. Ya memang itulah pergumulan kita. Antisosial gitu ya. Banyak kan pergiring anak-anak itu antisosial. Gereja kalau sudah pegang ya telepon pintar itu sudah wis gitu ya. Ya boleh karena kita memang bagaimana kita berkreasi supaya mereka tetap ya bisa bertumbuh di dalam kondisi seperti ini. Kita nggak mungkin batasi mereka untuk nggak terlibat itu ya menggunakan teknologi, tetapi saya pikir kita bisa berkreasi, gitu ya. Jadi itu yang mungkin dari saya Pak ya. Ya kami tidak pergumulan juga, tetapi saya pikir adalah celah yang Tuhan pasti sudah siapkan untuk Pak Kamilus bisa kerjakan itu ya. Mungkin itu Pak. Ya terima kasih. Ya.
saya tanggapi ya, ini memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Romli bahwa ini kami pernah kami sama-sama survei ya. Ini zamannya sebelum HP, kondisi moral anak itu masih baik. Tapi setelah zamannya HP ini, kami di sini masih, ya jujur aja, ada beberapa di gereja kami itu kami tidak melayani keberkatan nikah karena di bawah umur. Dan kita harus tegas aturan gereja. Tetapi apakah hanya begitu? Tetapi kami memang aturannya begitu, tetapi siapa yang memberkati? Yaitu tadi ada namanya di sini namanya di bawah diadat. Adat nikah nyapati nanti nikah gereja tunggu setelah usia 17 tahun. Nah, dua tahun terakhir ini pelayanan sekolah minggu, pelayanan remaja memang sangat jauh karena kami hanya menggunakan Jom aja. Tetapi kan yang punya HP saja, ya kan? Jom. Walaupun sekolah minggu kami bisa memprediksikan yang rata-rata hadir 300 orang. Sekarang kalau di Jom itu paling banyak 60 sampai 70 orang. Nah, sekarang sisanya itu mau kemana? Itu kan. Dan memang ya itu tadi saya bilang karena kondisinya tadi itu yang membuat kami yaitu ada anak remaja kami ya kami tidak melayani secara aturan gereja untuk dinikahkan. Kenapa? Karena di bawah aturan gereja kan. Karena kalau kami layani pasti nanti bagian yang lain akan bertindak seperti itu. Dan akhirnya ya menikah dengan nikah adat. Dan terima kasih untuk masukannya Pak Romli bahwa itulah tantangan kami yang kami hadapi khususnya 0 sampai 21 tahun sekarang ini. 0 sampai 21 tahun itu orientasinya sudah jauh dari gereja. Tetapi ya itu tadi juga karena sudah melihat dari orang tua. Ya, orang tuanya kan ya itu tadi. Orang tuanya bagaimana? Jangankan nggak mungkin lah suruh anak kamu ke gereja ya. Sedangkan bapaknya 1 minggu, 2 minggu tinggal di ladang. Nah, tetapi kami tetap berusaha untuk melakukan apa yang kami bisa. Memang beberapa metode yang kami lakukan, ya seperti juga ada ibadah tidak hanya ibadah sekolah minggu, kunjungan juga kami melakukan, dan ibadah regional juga kami melakukan. Tetapi mau melakukan apa kalau hanya sebatas kita memang semangat, tetapi itu tadi karena kondisi yang itu tadi. Makanya memang harus doa banyak memang seperti itu. Terima kasih Pak Romli untuk hal-hal ini yang sudah diseringkan. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih Pak Nilus dan Pak Romli yang sudah juga bisa saling berbagi. Selamat malam Pak Adventis yang baru bergabung bersama dengan kita. Informasi teman-teman sebenarnya hari ini yang jadi pembicara itu Pak Adventis ya, tetapi karena beliau berhalangan jadi kita lempar ke Kalimantan dulu. Nanti mungkin setelah Natal kita lempar lagi ke Nias ini, teman-teman yang di Nias ya. Oke. Mungkin ada dari teman-teman Bapak Ibu yang juga mau bertanya atau mungkin memberikan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh teman-teman secara khusus yang ada di Kalimantan, Pak Yeven dan Pak Kamilus. Saya persilakan. Mari silakan. Ini ada senior yang sudah menggeluti discipleship ya, Pendeta Pausi ini mungkin bisa men-sharingkan yang saya pikir dia sudah cukup berjalan di gerejanya. Bisa bagi berkat Pak Pausi, mungkin bisa jadi jawaban bagi pergumulan teman-teman ya.
Wah, saya nggak bisa berbagi malam ini ya, kalau bicara mengenai discipleship itu pembicaraannya cukup panjang. Tadi saya lihat persoalan di dua rekan kita yang melayani di Kalimantan mungkin bukan di kalangan jemaat ya. Saya tadi dengar-dengar itu di kalangan luar jemaat. Tapi kalau memang itu di kalangan jemaat, mungkin perlu ya, memang membuat jemaat itu bisa bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang tidak hanya jemaat simpatisan atau jemaat yang KTP lah, katakan begitu, ya memang membutuhkan waktu untuk bisa menjadikan mereka sebagai murid-murid Kristus. Nah, mungkin untuk bicara mengenai IDMC ya, Intentional Discipleship Making Church, itu butuh waktu sih untuk mempercakapkan itu ya. Nggak ada kesempatan kita bicara itu pada malam hari ini karena cukup panjang sih pembahasannya itu. Ya, saya pikir cuman mungkin memang saya mau ajak kita untuk melihat bahwa memang tidak semua warga jemaat itu adalah murid-murid Kristus, ya, tidak semua, dan mereka memang harus dijadikan sebagai murid. Nah, ini tugas kita karena itu juga amanat agung ya. Jadi amanat agung itu kan tidak hanya bicara mengenai bagaimana mentobatkan orang, membaptiskan orang lalu selesai gitu. Tapi bagaimana kita kemudian mengajar mereka untuk sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus. Nah, itu butuh proses dan itu butuh tujuan, proses tertentu, hasil tertentu. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya membawa orang-orang untuk masuk ke dalam gereja, tapi menjadikan orang-orang itu menjadi murid-murid Kristus. Nah, itu pemuritan. Nah, tentu untuk menjadi terjadinya pemuritan, seorang yang memuridkan harus mengalami kemuritan lebih dulu kan. Nah, bagaimana dia bisa mengalami kemuritan? Nah, itu juga penting sekali ya, secara khusus bagi kita hamba-hamba Tuhan itu sendiri ya. Jujur, seringkali kita pun belum tentu menjadi atau menjalani proses kemuritan dalam hidup kita. Ya, belum tentu kita juga mengalami progres ya dalam kehidupan rohani kita. Ya, saya nggak tahu bagaimana kondisi rohani kita, hamba-hamba Tuhan, apakah kita mengalami pembentukan dari Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, baru nanti kita bisa memuridkan orang lain. Ya, jujur, sebelum kami menjalani IDMC ya, atau ikut dalam kegerakan kemuritan, memang kehidupan rohani kami ya itu kehidupan rohani yang boleh saya katakan belum disebut sebagai murid, walaupun kami hamba Tuhan, bahkan sudah mengajar di seminari ya, di sekolah teologi. Tapi saya rasa kami belum menjadi murid yang sesungguhnya. Tapi setelah menjalani gerakan pemuritan ini, kami baru sadar bahwa kami belum menjadi murid dan kami harus menjadi murid. Nah, itulah titik awal di mana kami mengalami pembaharuan dari Tuhan dan berjalan sampai pada hari ini. Dan sambil kami juga membentuk diri kami sendiri menjadi murid Kristus, maka kami juga memuridkan orang-orang lain. Ya, itu butuh waktu sih ya. Kita nggak bisa itu tiba-tiba menjadikan orang sebagai murid, itu butuh waktu. Ya, kami juga baru memulai. Ya, kalau mau dibilang itu sudah 6 tahun ini, tetapi itu pelan-pelan, tidak bisa spontan menjadikan jemaat kita itu sungguh-sungguh menjadi murid. Tuhan Yesus saja ya memuridkan 12 orang ya. Yang lain itu kan followers, pengikut. Tapi justru dari 12 murid itulah lahirlah gereja Tuhan, lalu berkembang, terjadi multiplikasi. Jadi saya pikir panjanglah ceritanya kalau kita bicara mengenai itu. Mungkin perlu topik khusus ya. Terima kasih Pak Romli. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Marcel ada yang perlu disampaikan. Saya persilakan Pak Marcel. Ya, baik. Dari saya hanya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berbagi pengalaman di pelayanannya masing-masing, terutama Pak Pendeta Yeven dan juga Pak Evangelis Kamilus. Kami pengurus mengucapkan terima kasih.
Ya walaupun kita menyadari hanya 10% dari jumlah grup ya, sebenarnya 120 yang masuk hanya 13 atau 15 tadi, tetapi ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk berbagi pelayanan sehingga masing-masing kita boleh dibekali. Dari saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan mungkin ke depannya kita lebih mempersiapkan dengan baik sehingga dapat lagi saling berbagi di tempat pelayanan teman-teman yang lain. Karena kemarin katanya di Nias belum bisa, mungkin nanti kita ke Nias, jadi teman-teman di Nias akan berbagi berkatnya bagi kita semua. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Ketua. Jadi teman-teman kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin hal yang mau disampaikan, kita akan tutup acara ini. Kita akan berdoa untuk doa penutup, dan setelah itu kalau misalnya teman-teman mau masih ngobrol-ngobrol, saya persilahkan ya. Jadi kita doa dulu ya untuk doa penutup. Saya minta Pak Yevan tutup dalam doa. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah kita boleh bersama-sama ikuti. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau Allah yang telah menuntun, memelihara, menyertai kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami adalah murid-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh dipertemukan walaupun melalui Zoom ini Tuhan. Tapi kami percaya ada berkat-berkat rohani dan juga kebersamaan yang kami rasa. Tuhan, silahkan Engkau pakai kami menjadi murid-Mu, supaya kami boleh melaksanakan visi dan misi yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami di tengah-tengah dunia yang saat ini bergejolak. Tapi kami percaya Engkau memilih kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Jika ada kata kalimat kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampuni kami. Baik moderator maupun pembicara hamba-Mu, Pak Pendeta Kemilus, maupun rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Zoom ini, Tuhan, Kau ampuni kami, kuduskan kami. Dan kami tetap berdoa, biarlah Tuhan, jemaat-jemaat yang kami layani, Tuhan berkati, dan biarlah mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk kampus kami, Stella, Tuhan juga memberkati. Dosen-dosen yang mengajar, Tuhan berkati. Dan biarlah mahasiswa-mahasiswa dibentuk jadi hamba-hamba Tuhan. Sekali kelak mereka boleh melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menutup semua rangkaian acara kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Terima Bapak-bapak kasih. semuanya. Pak Ketua, Pak Ketua. Ya Pak Eko, bagaimana? Pak Fauzi. Sudah mau akhir tahun, itu mungkin perlu diingatkan kembali iuran lah. Siap, supaya Pak. Oh ya. Ini anggota-anggota kan juga bisa inilah. Kemudian kalau bisa juga apa yang dilakukan oleh alumni lah, misalnya apa yang sudah dikerjakan atau apa begitu, mungkin perlu disampaikan ke ini usul ya, ke grup supaya rekan-rekan alumni juga tahu apa yang dikerjakan oleh pengurus, sehingga mereka juga terus-menerus bersemangat lah untuk ambil bagian mendukung IASA nasional ini. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Hussein. Pak Ketua. Kebetulan ada bendahara kita di sini, nanti tolong Pak Bendahara. Pak Ketua. Siap. Saya mungkin mengingatkan lagi sih, beberapa kali memang ini kritikan yang saya sampaikan, tapi sempat sudah pernah saya sampaikan dan itu terulang lagi. Mungkin ketika bicara tentang, karena kita kan ada korwil ya, kalau nggak salah kita ada wilayah ya, pengurus wilayah. Jadi saya berpikir gini, ketika bicara tentang
keuangan, gitu ya. Mungkin dari bendara langsung kontak di wilayah saja, personal ya. Jadi kapan hari sempat beberapa kali saya lihat kok di grup nasional, saya pikir itu kurang elok juga sih ya. Karena kita sudah ada Korwil dan kita yang bayar itu kita nggak melalui langsung ke pusat ya. Jadi kita langsung ke Korwil gitu ya. Oke. Jadi itu yang mungkin perlu supaya elok kita bisa lebih elok dilihat gitu. Baik Pak Romli. Dan yang kedua mungkin transparansi perlu gitu ya. Siapa? Nah itu serius itu karena kita menjaga diri dan kita juga saling menjaga gitu ya. Tapi Benar. kita melakukan Saling menjaga satu dengan lain, tolong nanti kami akan perbaiki lagi Pak untuk setiap bulan direncanakan untuk dilaporkan keuangan IASA dari setiap iuran yang masuk. Ya secara periodik saya pikir lebih 13 kali itu lebih ringan daripada 1 tahun sekali gitu ya. Siap Pak. Jadi lebih elok supaya antar pusat ke daerah gitu, jadi pengurus itu jadi nggak di grup karena saya kadang mulai nyaman ya. Waduh. Baik. Terima kasih. Itu, dan ya, capek, kasihan bendaranya. Sudah nanti tambah tinggi nanti. Ya, capek dia. Udah mau mati. Tanya umurnya. Nah, mungkin ada lagi yang lain ingin memberikan masukan, silakan. Ya, Pak Ketua Ya. kalau bisa. Ini kan kita ini kalau saya lihat di grup itu 160. Ya, benar. Ini kan yang kelihatan malam ini sebenarnya satu kayaknya kami yang saya Agustiar, Pak Agustiar, Pak Romli, Pak Yafin. Kemudian ini Pak Eko di bawah kami. Yang lainnya itu minimal lah sebenarnya kalau bisa setiap ini tuh adalah yang mewakili kan. Ini yang paling aktif ini ya Pak Agustiar, Pak Romli, saya. Ya, benar. Kalau bisa, yang baru-baru kali Pak ya. Khususnya yang baru-baru. Ini kan ya juga kami ini yang baru-baru selesai di kuliah ini kan masih segar-segar kan. Kalau kami ini kan sudah gimana. Nanti kita genjot yang baru-baru nih biar. Ya, itu apa susahnya 2 jam kan? 2 jam. Benar. Itu pengaruh corona, Pak. Itu pengaruh corona, Pak. Oh, Pak Daud. Itu pengaruh corona bagus Pak Daud, kita dari jauh-jauh nggak perlu. Ya, betul itu Pak. Kita cukup dari Zoom aja kan. Zoom, dari luar negeri juga oke, mau dari kutub juga boleh. Ya. Ini kelebihannya kalau kita pakai secara virtual ya. Iya. Saya juga gitu diberkati juga sih. Pak Fauzi kita kan dulu nggak ada pemuda ya. Beberapa saat memang kami bangun jejaring pemuda dan itu pemuda kami itu mencar. Ada di Jakarta, ada di luar negeri, sehingga melalui Zoom ketemu lagi. Jadi jejaringnya itu kembali. Ini kelebihan sebenarnya, tapi nggak tahu kok nggak menarik untuk kita yang hanya 10%. Ada yang nggak sampai 10%. Daya tariknya cuma perlu harus ada daya tarik. Mungkin siapa tahu nanti ada teman-teman yang memberikan tips gimana. Promosinya kurang kali promosinya. Pak, kasih door prize. Pak Daud siapkan 1 mobil door prize motor. Ya itu ini promosinya itu saja. Ibu Muli yang sering yang ya itu gitu aja yang hadir dalam acara ini. Ini sekali-sekali saya harus tidak boleh muncul biar yang lain muncul lah. Ya, okay. Gini aja. Pak Ketua, Ya, ada Pak. Natal nggak nanti kita? Enggak ya? Tidak ada Pak. Belum. Harus ada ya. waktu. Berarti sekali 3 bulan ini ya? Halo? Ini Zoom-nya Pak. Kalau Iya, nanti kita Di Zoom-nya semua berapa? Di Zoom-nya berapa kali setiap berapa kali? Fleksibel. Oh, fleksibel ya. Tergantung Oh. dari Oh gitu ya. Enggak, maksud saya begini, kalau misalnya acara berikutnya, kalau mau misalnya untuk apa namanya betul juga itu kasih door prize, misalnya door prize-nya apa begitu ya. Saya siap nyumbang door prize lah, misalnya buku ya. Boleh saya nanti kasih buku gitu. Atau si Eko kan sudah bikin buku, teman-teman ada yang bikin buku apa boleh, gitu Pak. kan. Bisa ini supaya teman-teman juga bisa ikut gitu ya. Tapi nggak semua dibagiin ya. Ya Pak. Ya Pak. Nanti diundi. Mungkin Oke, kita thank you. adakan Natal bersama secara Zoom Pak ya. Bisa aja sih. Terserah pengurus kita mah anggota ikut aja. Siap Pak. itu Pak Pak Ketua tuh. Ya Pak. Pak Ketua. Ya Pak. Usul Sponsor. lagi. Ini Pak Ketua usul Pak sponsor. Ketua. Kalau bisa buat kalender untuk kita dibagikan ke mahasiswa
alumni untuk bisa kita beli. Tetapi Oh iya mungkin, iya. ya, usul kalender. Mungkin harganya Pak, seberapa, tapi perlu untuk bisa mendukung kegiatan ini. Foto-foto pengurus. Ya, ya, kalau Ya, Stella kalender, Kak. Mungkin kita Stella. ganti, ya, Stella kalau kalender nggak sama. mubazir Kak. Siap, Ini siap. Tapi ini sebelum foto-foto- dicetak, ini sebelum foto dicetak kampus. mungkin kita akan Ini pengurus apa Kak. namanya dulu di seberapa yang mau beli kan. Tapi kayak saya pikir kalau kita semua pasti belilah kalau foto-fotonya itu dari gedung Stella kan seperti itu. Iya, iya, iya. Siap, siap. Foto Atau paket foto tua harus ini, masuk. atau foto paket tua. alumni lah, foto Ya. alumni angkatan Alumni, angkatan ini alumni, 1, Pak. angkatan 2, angkatan 3 Ya. kan senang lihat fotonya kan. Ya, kalau bisa secepatnya dipromosikan ini. Nanti, Iya, iya. Ditembusi ke kampus, Pak. Kalau foto Ya. saya tidak ada, saya tidak beli loh Pak. Kayaknya fotomu yang paling banyak tuh di grup. Semua ayah di screenshot. ya itu. Pak Daud paling banyak fotonya. Iya, Pak Daud. Pak Daud paling populer. Pak Ketua, saya ada beberapa usul. Saya gini, bikin itu kegiatan jadwal kayak misalnya webinar ini bukan webinar. Mau saya sharing gini berapa kali sebulan, ya kan? Jadi teman-teman tahu. Jadi nggak situasional. Kemudian kalau boleh maaf ya kalau ini ya hanya anu Ya, aja. Pak, Bu. Kalau kasih informasi di grup itu jelas Pak informasinya Pak. Jangan tiba-tiba muncul flyer Pak. Bingung kita ini flyer apa, baru di Zoom acaranya apa, nggak ada pengantarnya, tiba-tiba baru lihat kok ada Pak Kamilus, kok ada acara apa ya? Ya kan? Nah, bingung kita. Jadi itu kan pendekatan emosional. Itu di sini kan banyak yang belajar psikologi ya. Pendekatan kalimat itu kan penting sekali. Teman-teman, kita mau ada acara ini Zoom ini kesaksian dari teman kita, Pak Yeven yang sekarang melayani di Kampus mana? Komersil. Itu kan mempengaruhi untuk iya benar. Ya kan? Pemasarannya itu Sekarang- penting, pemasaran lah istilahnya kan, Ya, penting pemasaran itu. pemasarannya itu penting. Jadi, kok tiba-tiba muncul, saya kan sendiri ya, maaf ya, grup kan banyak sekali, seringkali terlewatkan, buka tapi nggak baca, jujur aja, maaf ya. Terus kayak saya lihat, kok ada Pak Yeven, saya jadi tertarik deh loh, kok ada Pak Yeven di gambar ini ya. Baru saya nge-zoom, oh iya, gitu. Nah, itu kan, jadi karena saya tahu tadi saya pelayanan mulai jam 6. Saya kejar karena saya lihat Pak Yeven dan Pak Kamilus di gambar itu. Iya kan? Nah, perlu sekali pendekatan emosional dalam kalimat pengantar, pemberitahuan. Jangan tiba-tiba muncul begitu. Karena banyak kita ini kan sibuk ya. Nah, oke, itu ya Pak ya. Kemudian secara rutin itu apa? Jangan situasional supaya tertancap di pikiran kita. Oh, ini ya bulan sekian IASA kayak gitu ya. Lalu Japri. Di Japri Pak, kalau mau perangkatan itu pegang satu orang. Misalnya angkatan kami, misalnya Bapak pegang misalnya Pak Amosi, misalnya contoh. Jadi satu angkatan mesti kita klarifikasi, misalnya di angkatannya Pak Romli, ya kan, pegang Pak Romli. Nanti dia yang hubungin angkatannya, karena itu hubungan emosionalnya lebih dapat Pak, kalau angkatannya yang hubungi. Benar, benar Bu. Sudah dilakukan. Grup 2007. Sudah dilakukan pada waktu. Kami Ini cuma yang banyak ini 2007 ini, yang banyak ini. 2007 grupnya mati, sepi di grup. Kami ini 30 orang, Bu. Ya, padahal sama siapa. Jadi, kalau yang jelas, kalau angkatannya yang hubungi, itu pasti dia bergerak. Karena ada hubungan emosional. Nah, memang butuh kerja ya. Butuh kerja keras Pak Eko ini. Ya, itulah. Siap. Rontok itu. Ya, saya sama Pak Fauzi mendukung, sangat mendukung. Jangan anggap kami ini nggak mendukung Stella. Kadang-kadang komunikasi yang kurang ini ya, kurang pendekatan emosional itu loh perlu sekali. Siap Bu. Termasuk juga dari ini kan ada dari kampus Pak Anas dan Pak Ketua ini kan di kampus. Bahaya nih Pak Ketua nih sama Pak Anas. Baru hidup Lampung. Kalimantan baru hidup Lampung. Oh, baru hidup Pak Lampung. Ketua. Baru hidup Lampung, Pak Ketua. Ya, siap. Pokoknya saya tampung semua. Saya sudah rekam. Di kampus. Jadi saya rasa paham lah ya bagaimana menangkap kembali hubungan emosional alumni ini dengan kampus. Ya, menangkapnya artinya maksudnya gini loh, bukan berarti apa ya? Komunikasi itu loh. Pendekatan emosional itu. Kalau para orang tua kita itu masih ada gap-nya kan, masih merasa mereka senior. Jadi agak sulit untuk turun merangkap gitu ya. Karena sebenarnya kekuatan alumni itu besar sebenarnya. Saya minta permisi
karena saya masih ada kegiatan lain lagi nih, Bu. Siap Pak Yevan, Pak Pendeta, terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Evan. Karena lampunya sudah nyala ya. Kasih Hoid. Karena lampunya sudah nyala ya, ada kegiatan lain. Terima kasih semuanya. Saya siap hadir lagi ya. Harusnya tadi Pak Terima kasih Yevan. Bu Muli masukannya, Pak Kegiatan. Fauzi. Oke. Pak Romi, terima kasih semua. Terima Kiranya kasih. Stella akan semakin maju, Amin. Sampai jumpa. terutama menjangkau secara emosional. Yes. Pak Yevan, salam untuk Neti ya, Dek ya. Amin, amin. Bu Mul, Oke. minta buku, Bu Mul. Oke. Pak Fauzi tuh, kirim loh. Pendeta minta buku satu ya. Oke, siap. Oke. Mohon pamit. Nanti Pak Daud urus kalau buku Pak Yevan. Oke, siap. Nanti Pak. Itu Pak Ketua. Baik. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Oh ya, Pak tolong. Ketua. Shalom Pak Ketua. semuanya. Apalagi nih Pak Anas, Daud ini. terima kasih sudah jadi host. Oh Pak Ketua. Terima kasih Bu Muli. Tuhan berkati Selamat semuanya. malam. Bapak Ibu yang lain, selamat malam. Bagus, Oh, Pak selamat Ketua. malam Pak Gus. Ya, Baik. Anas juga, Pak Pentis, Pak Romli, Pak Daud, Pak Bate. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sehat-sehat semua ya. Ya, Oh. ya. Terima kasih Pak.